Profesor Dr. Ide Bagus Anom Purbawangsa, SEMM. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Ide Bagus Anom Purbawangsa, SEMM, dengan judul orasi Implementasi Catur Purusa Arta dalam Pengelolaan LPD di Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali yang hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor yang hadir dalam pengukuhan hari ini, yang terhormat Sekretaris dan anggota Senat Universitas Udayana, Bapak Direktur Pasca Sarjana dan pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Udayana, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, serta para koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, seluruh aktivitas akademika Universitas Udayana, para undangan, tim sejawat dan sanak saudara yang saya hormati. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul adalah Implementasi Catur Purusa Arta dalam Pengelolaan LPD di Bali. Seperti kita ketahui bahwa tujuan hidup manusia menurut keyakinan agama Hindu adalah moksaktam jagatito caiti dharma. Artinya apa? Ini adalah suatu konsep kearifan lokal yang sangat kental unsur religiusnya, yaitu konsep catur purusa arta yang terdiri atas dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, di dalam pemahaman kita tentang catur purusa arta ini, terutama di konsep moksanya, itu adalah kebahagiaan dunia akhirat nantinya. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita memiliki 3 pilar utama, yaitu dharma, arta, dan kama. Dharma itu adalah suatu kebenaran, kejujuran, keterbukaan. Atas apa? Atas perilaku kita sehari-hari. Sedangkan harta itu adalah tidak semena-mena dalam artian kekayaan saja, tetapi dia sebagai proses untuk menuju moksa tadi. Tentu dalam memperoleh harta didasarkan atas dharma itu sendiri. Unsur yang ketiga dari catur purusa arta ini adalah kama. Kama itu tidak lain adalah suatu motivasi. Ya, tidak hanya hawa nafsu saja, tapi motivasi. Bagaimana caranya kita memotivasi diri, memberikan semangat diri
Tanpa motivasi, jelas kehidupan itu adalah suatu hal yang hampa. Nah, secara umum kita melihat bahwa implementasi dari catur Purusha Artha ini dalam LPD, kenapa kami menggunakan LPD sebagai objek dalam implementasi catur Purusha Artha ini, itu adalah LPD memiliki suatu keunikan tersendiri sebagai lembaga intermediari antara yang membutuhkan dana dan yang kelebihan dana di masyarakat. Uniknya LPD di Bali, ya, bahkan satu-satunya yang ada di Indonesia, hanya di Bali saja ada LPD, itu adalah memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah secara ekonomis, ya, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Yang kedua adalah mengandung unsur religiusnya. Karena kita ketahui pembentukan LPD, ya, di mana pihak manajemen yang ada di LPD itu adalah berasal dari kramo desa itu sendiri. Sehingga kental sekali penerapan Hindunya di dalam menjalankan operasional LPD ini. Nah, berawal dari pokok-pokok pikiran, ya, kenapa kami mengangkat catur Purusha Artha sebagai suatu konsep dasar yang akan diimplementasikan di lembaga perkreditan desa. Yang pertama itu adalah kenapa LPD ini harus, ya, dibarengi dengan pengelolaan yang didasarkan atas konsep catur Purusha Artha ini. Yang kedua, keunggulan apa sih yang kita akan dapatkan dari konsep catur Purusha Artha ini bila dibandingkan dengan konsep manajemen LPD yang kita ketahui secara umum ini. Yang ketiga, ya, pendekatan-pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk bisa, ya, mengimplementasikan catur Purusha Artha itu dan bisa diserap oleh para pengelola LPD itu sendiri. Serta langkah-langkah apakah yang nyata yang bisa dilakukan di dalam pengelolaan LPD atas konsep catur Purusha Artha ini. Dan yang tidak kalah penting menarik, yang terakhir itu adalah nilai lebih apa sih value added yang bisa diperoleh dari penerapan atau mengimplementasikan konsep catur Purusha Artha ini. Lalu kaitannya dengan manajemen keuangan di LPD itu seperti apa? Manajemen keuangan itu, ya, itu kan berasal dari kata manajemen dan keuangan. Manajemen itu terdiri dari unsur planning, organizing, executing, and controlling. Sedangkan kalau kita per definisi, manajemen keuangan itu sebetulnya adalah bagaimana usaha, aktivitas, ya, memperoleh dana dari berbagai sumber dana, kemudian menggunakan dana itu kembali, ya, secara efisien dan efektif. Namun di dalam konteks implementasi catur Purusha Artha ini, kita akan melihat pendekatannya dari dua sisi saja. Padahal di pengelolaan keuangan banyak hal yang bisa dilakukan. LPD itu sendiri adalah tadi saya sebutkan sebagai lembaga intermediari antara yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Nah, di sini ada unsur bagaimana caranya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Implementasinya seperti apa di sini? Kita melihat dari sisi penyaluran dana misalnya. Dari sisi dharma aja bagaimana? Dharma itu sudah dikatakan sebagai suatu kebenaran, aturan, ya, keterbukaan yang harus dilakukan oleh para pengelola LPD di dalam melakukan penyaluran kredit kepada masyarakatnya. Di dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, kita juga tetap menggunakan prinsip yang disebut sebagai suatu teorinya itu adalah bird in hand theory. Burung di dalam genggaman. Maksudnya apa sih ini?
Kalau kita memegang burung itu terlalu erat, maka burung itu akan mati, high risk dia. Tapi kalau terlalu lemah kita memegang burung itu, dia akan terbang, juga risiko. Oleh karena itu di sini, di dalam penyaluran kredit yang saya maksud dengan bird in the hand teori itu adalah menentukan kebijakan ya, di dalam penyaluran kredit pada masyarakat. Jangan terlalu ketat dan jangan juga terlalu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ini unsur dharmanya. Ya. Yang kedua, dari sisi harta, tentu penyaluran kredit ini merupakan suatu pendapatan bagi LPD itu sendiri. Ya. Secara operasional, pendapatan operasional mereka itu akan terukur dari seberapa besar kredit yang bisa mereka salurkan